Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang macam-macam hal dalam tasawuf, yaitu yang pertama waspada dan mawas diri yang meliputi muhasabah dan muraqabah. Yang kedua cinta atau hub. Yang ketiga berharap dan takut, yaitu roja dan khauf. Dan yang keempat ada rindu atau syauq. Materi ini sangat penting karena tasawuf tidak hanya membahas ibadah lahiriah, tetapi juga kondisi batin dan kedekatan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui pemahaman tentang hal kita dapat mengetahui bagaimana seseorang salik atau penempuh jalan spiritual membina hati agar semakin bersih, tunduk dan dekat kepada Allah. Nah, sebelum membahas macam-macamnya, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan hal dalam tasawuf. Secara umum, hal adalah keadaan batin atau kondisi spiritual yang dialami seorang hamba dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Hal merupakan pengalaman rohani yang hadir di dalam hati seperti rasa takut, harap, cinta, tenang, rindu, atau diawasi oleh Allah. Dalam ilmu tasawuf, hal berbeda dengan makom. Makom adalah tingkatan spiritual yang dicapai melalui latihan, ibadah, kesungguhan, dan pembiasaan diri. Sedangkan hal adalah keadaan batin yang biasanya datang sebagai anugerah dari Allah kepada seorang hamba yang sedang menempuh jalan menujunya. Walaupun hal merupakan karunia, seorang sufi tetap harus berusaha menyiapkan hati melalui taubat, zikir, ibadah, pengendalian diri, dan pembersihan jiwa agar hatinya layak menerima limpahan keadaan spiritual tersebut. Lanjut dengan macam-macam hal dalam tasawuf. Yang pertama waspada dan mawas diri atau muhasabah dan muraqabah. Secara bahasa, muhasabah berarti menghitung, menilai atau mengoreksi dalam tasawuf. Muhasabah adalah sikap introspeksi diri, yaitu menilai kembali segala amal, niat, ucapan, dan perbuatan yang telah dilakukan. Apakah sudah sesuai dengan perintah Allah atau justru banyak kesalahan dan kelalaian. Muhasabah merupakan bentuk kesadaran batin bahwa manusia tidak luput dari dosa, kekurangan, dan kelalaian. Oleh karena itu, seorang hamba perlu mengoreksi dirinya sebelum kelak hisab oleh Allah di akhirat. Nah, hakikat muhasabah adalah menjadikan diri sebagai objek evaluasi. Seorang tidak sibuk melihat kekurangan orang lain, tetapi lebih fokus menilai apakah sholatnya sudah khusyuk, apakah lisannya terjaga dari dusta, ghibah, dan menyakiti orang lain, apakah hatinya masih dipenuhi iri, sombong, riya, atau dengki. Dengan muhasabah, seseorang belajar jujur terhadap dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa memperbaiki hati jauh itu lebih penting daripada hanya menampilkan kebaikan di hadapan manusia. Nah, apa sih tujuan muhasabah? Nah, tujuan muhasabah antara lain mengetahui kekurangan diri sehingga tidak merasa paling benar, mendorong taubat karena ketika seorang sadar akan dosa dan kelalaiannya, ia akan terdorong untuk kembali kepada Allah. Yang ketiga ada memperbaiki amal agar ibadah berikutnya lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang keempat menumbuhkan kerendahan hati karena ia sadar bahwa dirinya masih banyak kekurangan. Yang kelima menjaga istiqomah sebab setiap hari ia memeriksa keadaan dirinya. Sekarang muraqabah. Jika muhasabah adalah mengoreksi diri, maka muraqabah adalah merasa selalu diawasi oleh Allah. Secara bahasa, muraqabah berarti mengawasi atau merasa diawasi. Dalam tasawuf, muraqabah adalah kesadaran mendalam bahwa Allah mengetahui segala hal baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik ucapan, perbuatan, niat, bahkan isi hati manusia. Seorang yang memiliki muraqabah akan merasa bahwa Allah melihatnya dimanapun ia berada, Allah mengetahui isinya, Allah mendengarkan ucapannya, dan tidak ada satupun amal yang luput dari pengawasan Allah. Nah, hakikat muraqabah itu adalah hadirnya kesadaran ilahiyah dalam hati. Hamba tidak hanya beribadah karena kewajiban, tetapi karena ia sadar sedang berhadapan dengan Allah.
Dia malu berbuat dosa, malu bermaksiat, dan malu beribadah dengan hati yang lalai. Orang yang muraqabah akan berhati-hati dalam segala hal, berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam mencari rezeki, berhati-hati dalam bergaul, dan berhati-hati dalam menjaga hati dari niat buruk. Nah, kalau hubungan muhasabah dan muraqabah itu saling berkaitan sangat erat. Muhasabah berfungsi mengevaluasi diri atas apa yang telah dilakukan, sedangkan muraqabah berfungsi menjaga diri saat sedang menjalani kehidupan karena merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah, yang kedua, cinta atau hub. Macam hal berikutnya adalah hub, yang berarti cinta. Dalam tasawuf, hub adalah cinta seorang hamba kepada Allah yang memenuhi hati sehingga Allah menjadi tujuan utama dalam hidupnya. Cinta dalam tasawuf bukan sekedar perasaan emosional, melainkan ikatan rohani yang mendalam antara hamba dengan Tuhannya. Orang yang memiliki hub tidak perintah Allah karena kewajiban, tetapi karena cinta, kerinduan, dan keinginan untuk dekat dengannya. Hakikat hub dalam tasawuf adalah mengutamakan Allah di atas segala sesuatu. Hati seorang sufi dipenuhi rasa cinta kepada Allah sehingga ia senang beribadah, senang membaca Al-Quran, senang melakukan kebaikan, dan berusaha menjauhi segala sesuatu yang dibenci Allah. Cinta kepada Allah juga berarti mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Jadi hub tidak berhenti pada perasaan, tetapi harus tercermin dalam sikap dan perilaku berharap dan takut, roja atau khauf. Dalam tasawuf, perjalanan menuju Allah harus dilandasi keseimbangan antara roja dan khauf. Roja berarti berharap kepada rahmat, ampunan, dan kasih sayang Allah. Khauf berarti takut kepada murka, hukuman, dan jauh dari Allah. Nah, kalau pengertian roja adalah sikap berharap kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Maha menerima taubat hambanya. Namun harapan dalam tasawuf bukanlah harapan kosong. Roja harus disertai dengan usaha, amal soleh, taubat, dan kesungguhan memperbaiki diri. Artinya seseorang tidak bisa berharap masuk surga tetapi tetap sengaja bergelimang maksiat tanpa penyesalan. Untuk hakikat roja adalah optimisme spiritual. Seorang hamba yakin bahwa dosa bisa diampuni jika ia bersungguh-sungguh bertaubat. Amal baik sekecil apapun akan dihargai oleh Allah. Kesulitan hidup bisa berubah menjadi rahmat dan pintu kasih sayang Allah selalu terbuka. Nah, kalau khauf adalah berarti takut kepada Allah, yaitu takut terhadap dosa, takut amal tidak diterima, takut hati menjadi keras, takut jauh dari rahmat Allah, dan takut mendapat murkanya. Khauf dalam tasawuf bukan ketakutan yang membuat putus asa, melainkan ketakutan yang mendidik hati agar selalu berhati-hati. Khauf membuat seseorang tidak meremehkan dosa dan tidak merasa aman dari kesalahannya. Hakikat khauf adalah rasa takut yang melahirkan ketaatan. Orang yang memiliki khauf akan berpikir, apakah ibadah saya diterima? Apakah saya sudah ikhlas? Apakah ucapan saya menyakiti orang lain? Apakah saya terlalu lalai terhadap Allah? Nah, rasa takut ini seperti ini justru menuntun seseorang menjadi lebih baik. Ia tidak sombong dengan amalnya, tidak merasa suci, dan terus menjaga diri dari maksiat. Adapun keseimbangan roja dan khauf. Dalam tasawuf, roja dan khauf harus seimbang. Jika seseorang hanya memiliki roja tanpa khauf, ia bisa menjadi terlalu merasa aman, meremehkan dosa, dan menganggap Allah pasti mengampuni tanpa perlu bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Sebaliknya, jika seseorang hanya memiliki khauf tanpa roja, ia bisa terjatuh pada keputusasaan, merasa dirinya terlalu kotor untuk diampuni, dan kehilangan semangat untuk kembali kepada Allah. Nah, yang terakhir, syauq atau rindu. Macam hal berikutnya adalah syauq, yaitu rindu. Dalam tasawuf, syauq adalah kerinduan yang mendalam seorang hamba untuk dekat dengan Allah, untuk merasakan kehadirannya, untuk selalu beribadah kepadanya, dan untuk bertemu dengannya dalam ridhonya. Jika hub adalah cinta, maka syauq adalah buah dari cinta itu. Semakin besar cintanya seorang hamba kepada Allah, semakin besar pula kerinduannya kepada Allah. Dan kalau hakikat syauq adalah
kegelisahan hati karena ingin selalu dekat dengan Allah. Hamba merasa bahwa hidupnya tidak sempurna tanpa zikir, tanpa munajat, tanpa ibadah, dan tanpa mengingat Allah. Ia merindukan suasana yang mendekatkannya kepada Allah, seperti sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa dengan khusyuk, dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Orang yang memiliki syauq akan merasa ada yang kurang ketika jauh dari ibadah. Hatinya selalu ingin kembali kepada Allah. Ia merasa tenang ketika berzikir dan gelisah ketika lalai. Nah, dapat disimpulkan bahwa hal dalam tasawuf adalah keadaan batin yang dialami oleh seorang hamba dalam perjalanannya menuju Allah. Di antara macam-macam hal yang penting adalah muhasabah dan muraqabah, yaitu mawas diri dan merasa diawasi Allah. Hub, yaitu cinta kepada Allah. Roja dan khawf, yaitu berharap kepada rahmat Allah dan takut kepada murkanya. Syauq, yaitu rindu untuk selalu dekat dengan Allah. Keempat hal ini mengajarkan bahwa tasawuf bukan sekedar teori, tetapi latihan untuk membersihkan hati, memperbaiki akhlak, menguatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami dan mengamalkannya, diharapkan kita dapat menjadi pribadi yang lebih sadar diri, lebih ikhlas, lebih taat, dan lebih tenang dalam menjalani kehidupannya. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.